Barang Muhammad bin Alawi al-Maliki ila jarah masahat masad mamasirah kaum rasbana hazat tamasyak dan penajid serta sinhar kajian asmar supili boyo susan Muhammad zaman Muhammad zaman suki makna ayat asmani Syekh Muhammad Khalil Bangkalan wa hajat dan sallallahu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari wa Syekh Zaid al-Bani wa hajat al-Hamid Basuran Abdul Syekh Haji Asyik Masyari wa Yahya Sabri wa Habib Jafar bin Sanah Zakaf bin Saleh bin Sanah Hamid wal Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fikih wal Habib Bakar bin Zakaf Abdurrahman bin Zakaf Abdullah bin Abi bin Muhammad al-Hajjat wal Habib Umar bin Abdurrahman al-Qas wa Syekh Ahmad bin Hasan bin Baras Habib Ali bin Muhammad al-Habsi wa Habib Sulaiman Basyaiban wajakum innallaha yafalahum wa yarhamuhum wa yuri darajatin fil jannah wa infana bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa sasana wa ma'alif hadal kabir radi Sulaiman al-Imam an-Nawawi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah bil qabul kamil kullu salawat lana nahra qulbana wa qalbana mal huda wa taqwa fa bina wal mu'tala lil islam wa liman bila mihnatin wal imtihan bi jahi sayyidi walidatna jami'atan kuntum salihah wa sayyidatan mahabbatan fi syarab habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadiniah wa ala man wa as-salafun salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasriful khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa talibatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Husna yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya kita bersyukur atas karunia, wabil khusus karunia yang terbesar yaitu karunia Islam. Bersyukur kita atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat yang paling nikmat yang paling istimewa adalah kenikmatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa Islam, iman dan juga sehat wal afiat. Karena dengan kita sehat wal afiat, insyaallah Allah akan memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala hadirnya kita di majelis ilmu ini. Hadirnya kita di masjid ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan sholat isya berjamaah. Ditambah dengan amaliyah sunnah, ditambah dengan menuntut ilmu yang fardu alal muslim wal muslimat, mukmin wal mukminat, yang merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan hadirnya kita di sini, kita dibanggakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid ini nanti di akhirat kelak akan menjadi saksi bahwasannya kita berusaha untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saksi tersebut akan menggiring kita kepada ridhonya Allah dan juga memberikan kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena dengan bersyukur kita
pasti ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur hadir di majelis ini pasti ditambah nikmatnya, baik itu berupa nikmat yang lain atau nikmat yang serupa. Nikmat yang serupa berarti kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang lain mungkin berupa sehat badannya, bertambah rezekinya, barokah seluruh lini kehidupannya, anaknya, hartanya, uangnya, makannya, kehidupannya, profesinya dan lain sebagainya, merupakan tambahan-tambahan yang dimana ziyadatul khair, yang namanya barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Untuk itu alhamdulillah dengan kita hadir di majelis ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluar dari pintu masjid ini nanti setelah sholat isya, dosa kita semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang manusia biasa tapi istimewa. Basyarun lakal basyar, manusia sama seperti kita, merasakan sakit, butuh dengan makan, butuh dengan tidur, istirahat dan lain sebagainya. Tapi beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang istimewa. Sosok yang mulia, yang kita agung-agungkan, yang kita harapkan nanti di akhirat kelak syafaatnya. Untuk itu mari kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Mudah-mudahan dengan selawat ini Rasulullah berkenan memberikan kita di akhirat nanti syafaatul utma, semuanya bagi seluruh keluarga kita semuanya tanpa terkecuali mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kebetulan saya membawakan sebuah kitab Riyadhus Shalihin, karena kemarin di WhatsApp oleh pengurus masjid diminta untuk hadir, insyaallah kalau ada waktu luang hadir. Dan kalau diminta seperti ini biar tidak ngalur ngidul, enaknya pakai kitab ya Pak ya. Biar yang pertama referensinya jelas, yang kedua biar tidak ngalur ngidul. Karena kadang-kadang kalau penceramah atau ustadz itu biasanya menyampaikan sesuatu, kalau sudah keasikan itu ngalur ngidul, nggak tahu kemana ya. Untuk itu kita ngambil keberkahan dari kitab yang mulia ini, kitab Riyadhus Shalihin. Isinya tentang apa Ustaz? Isinya tentang amaliyah-amaliyah, sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang isinya ahadits nabawiyah, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Riyadhus Shalihin ini karya dari seorang ulama besar yang kita insyaallah kenal semua. Siapa beliau? Beliau adalah Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Beliau orang Damaskus. Damaskus itu kalau tidak salah di Syria. Beliau Imam An-Nawawi rahimahullahu taala merupakan ulama yang besar, ulama yang karyanya ratusan, baik itu dari bidang hadis, dari bidang fikih, dari bidang tasawuf, zikir, thariqah dan lain sebagainya. Banyak karya-karya Imam An-Nawawi. Salah satu karya fenomenal beliau selain kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab Al-Adhkar, kumpulan zikir-zikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kumpulkan zikir-zikir dari Nabi Muhammad SAW dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab hadis-hadis yang lainnya di sebuah kitab yang namanya judulnya Al-Adhkar. Katanya ulama, saking dahsyatnya kitab ini, saking istimewanya kitab ini, kata para ulama, bai'iddar liyashtaril adhkar. Juallah rumahmu untuk membeli kitab Al-Adhkar, karena di dalamnya merupakan zikir-zikir
pada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kitab Imam An-Nawawi. Kitab yang sehari-hari kita dengar, kita tidak asing adalah kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. 42 hadis yang dirangkum oleh Imam An-Nawawi itu merupakan sebuah kitab hadis yang isinya hadis-hadis terpenting dari agama Islam. Kemudian dari bidang fikih beliau banyak juga mengarang kitab di bidang fikih. Ada kitab Minhajut Thalibin, ada juga kitab Raudhatut Thalibin dan lain sebagainya. Beliau ini umurnya sekitar 45 tahunan. Sekitar 45 tahunan. Tetapi karyanya banyak dan merupakan salah satu ulama ul-uzzab, ulama yang jomblo. Jadi ada kitab namanya Al-Ulama ul-Uzzab alladzina asarul ilma ala zawaj. Ulama-ulama jomblo yang tidak menikah, yang lebih mementingkan ilmu daripada menikah. Salah satunya adalah Imam An-Nawawi. Jadi beliau ini merupakan jomblo fisabilillah, benar-benar jomblo fisabilillah. Kenapa? Karena benar-benar waktunya untuk ilmu, sampai lupa untuk menikah, sampai mementingkan ilmu daripada menikah. Kalau zaman sekarang ngakunya jomblo fisabilillah tapi masih muasyarah dengan perempuan, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kalau beliau ini benar-benar istiqomah hanya untuk ilmu, mengabdikan ilmu dalam hidupnya. Jadi kitab Riyadhus Shalihin ini dikaji di pesantren-pesantren baik di Jawa apalagi di Timur Tengah. Di pondoknya Al Habib Umar bin Hafidz, kitab Riyadhus Shalihin ini wajib dihafalkan. Kitab setebal ini dihafalkan oleh para santri-santrinya Habib Umar bin Hafidz. Jadi tidak heran kalau santri-santri beliau Habib Umar bin Hafidz keluar dari Darul Mustafa pulang ke Indonesia itu menjadi ulama-ulama dai-dai yang benar-benar ilmunya matang. Oleh karenanya kita mengambil keberkahan. Nah, mudah-mudahan yang sedikit bisa memberikan kita keberkahan dari kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini banyak disyarahi, salah satunya oleh Syekh Ibnu Allan dengan judul Dalilul Falihin bi Syarhi Riyadhus Shalihin. Juga disarahi oleh salah seorang ulama Al-Azhar. Jadi kalau kitab itu di kalangan santri Pak, ada kitab namanya matan. Matan itu materi awal, materi pokok. Kemudian syarah itu adalah penjelasan dari materi tadi. Nah, ini kitab Riyadhus Shalihin adalah matan. Disyarahi oleh Syekh Ibnu Allan, judulnya Dalilul Falihin sebanyak 4 jilid. Kemudian disyarahi lagi dengan Syekh Mustafa Al-Buba yang sekarang masih hidup, mudah-mudahan beliau panjang umur, salah satu ulama Al-Azhar, yaitu namanya Nuzhatul Muttaqin, syarah Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kita mengambil keberkahan dari beliau-beliau semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca muqaddimah dan langsung pembahasan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kitabul Ma'murat, bab al-ikhlas wa ihdharin niyyah fi jam'il a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Bab menerangkan tentang al-ikhlas, yaitu ikhlas, wa ihdharin niyyah, dan menghadirkan niat, fi jami'il a'mali, di seluruh amaliyah, perbuatan, wal aqwali, dan seluruh ucapan atau zikir-zikir, al-barizah wal khafiyah, baik itu yang tampak atau yang samar. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah.
Wa an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayah bin Abdullah bin Qurtib bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid al-Quraish Al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih muttafaqun ala sihhatihi rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi kitabaihima alladaini huma asahul kutubul musannafah. Bab menerangkan tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua amaliyah perbuatan kita dan ucapan kita, baik itu amaliyah dan ucapan yang nampak ataupun yang samar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru," dan tidaklah kalian diperintah illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa menyembah Allah Subhanahu wa taala? Mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pertama kali dalam membuka kitabnya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, berbicara tentang bab ikhlas. Bab tentang niat, pembahasan tentang niat. Imam Nawawi dalam beberapa kitabnya mayoritas mendahulukan hadis innamal a'malu binniyat. Ini merupakan tafaulan agar dalam menyusun kitab beliau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab Arba'in An-Nawawiyah, kitab Al-Adhkar, mayoritas semuanya dibuka dengan hadis innamal a'malu binniyat, agar beliau menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau membuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita ini umat manusia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu cara menyembahnya. Perintahnya sudah ada. Kemudian ditegaskan lagi, mukhlisina lahuddin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjelasan di dalam kitab Darul Falihin, Syekh Ibnu Allan menerangkan yang dimaksud mukhlisina lahuddin, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya dengan apa? Dengan niat, kata Syekh Ibnu Allan. Li'anna ikhlas la yatahaqqaqu illa binniyah. Karena ikhlas itu tidak mungkin terwujud, tidak mungkin lahir kalau tidak ada niat. Oleh karenanya cara ikhlas gimana? Makanya benarin niatnya, kata Syekh Ibnu Allan dalam kitab Dalilul Falihin. Nah, setelah beliau menyampaikan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini manusia disuruh menyembah Allah dengan ikhlas, barulah beliau menyampaikan beberapa hadis, menyampaikan beberapa riwayat yang menjelaskan satu persatu, merincikan bagaimana itu niat, pembagiannya dan lain sebagainya. Maka beliau hadirkan yang pertama kali dalam kitab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab-kitab beliau. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim merupakan hadis yang sangat masyhur
yang sudah kita kenal semua. Insya Allah kita tidak asing dengan hadis ini. Oleh karenanya, bagaimana cara kita mengetahui isi kandungan dari hadis ini? Caranya itu belajar, menuntut ilmu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Sayyidina Umar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amaliyah ibadah manusia itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi dalam pembahasan hadis ini, innamal a'malu binniyat merupakan hadis yang luar biasa sekali. Hadis yang katanya Imam Syafi'i merupakan sulusul ilm, sepertiga ilmu. Katanya Syekh Abdullah Al-Haji di dalam kitab Idahul Qawaidil Fiqhiyah, hadis ini mencakup 70 bab ilmu, saking luasnya. Karena Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jami'ul kalim. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah jami'ul kalim. Perkataannya sedikit tapi maknanya banyak. Innamal a'malu binniyat, hanya beberapa kalimat tapi penjelasannya luar biasa, sangat panjang sekali. Sampai ulama banyak yang mengarang tentang kitab ini, tentang hadis innamal a'malu binniyat. Satu hadis disarahi tebal-tebal oleh para ulama, dijelaskan secara panjang lebar oleh para ulama. Salah satu kitab yang menerangkan tentang innamal a'malu binniyat ada kitab Al-Imla, juga milik oleh Imam An-Nawawi. Ada juga Khulasatul Aqwal, dan juga ada 25 kitab lagi yang hanya menerangkan, menjelaskan tentang hadis innamal a'malu binniyat. Itu hadisnya saja. Ada juga ulama fikih yang lain menerangkan tentang hadis innamal a'malu binniyat ini. Ada risalah ad-doktorah, disertasi yang ditulis oleh Ad-Doktor Syekh Sulaiman Al-Asqar. Beliau ini adalah salah satu ulama Al-Azhar yang disertasinya, penelitian ilmiahnya tentang maqasidul mukallifin fima yuta'abbadu bihi li rabbil alamin. Kitab menerangkan tentang innamal a'malu binniyat, tetapi dijabarkan dalam ilmu fikih. Nah, di situ beliau sampaikan ketika orang sholat seperti apa, bagaimana pendapatnya para ulama, 4 madhab tentang hadis innamal a'malu binniyat. Ada salah satu madhab, kalau tidak salah Hanafiyah, itu ketika kalau kita Syafi'iyah harus muqtarinan bi fi'li. Kita Allahu Akbar itu harus niat. Tapi kalau indah Hanafiyah, sudah datang waktu Isya masih ngobrol, niat ketika ngobrol saya mau sholat Isya. Begitu jalan masuk ke shaf tidak niat lagi, itu sudah cukup menurut indah Hanafiyah. Banyak berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat, karena setiap ibadah yang kita laksanakan itu membutuhkan niat. Dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab beliau yang sangat banyak sekali, baik itu Syekh Wahbah Az-Zuhairi, baik itu Syekh Sulaiman Al-Asqar, baik itu Al-Bahusen dengan kitabnya Maqasidul A'mal bil binniyatil sholihat. Itu kitab-kitab yang berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Nah, jadi keistimewaan dari niat ini salah satunya yaitu ibadah niat merupakan ibadah yang praktis. Ibadah yang praktis. Kenapa? Karena kata Habib Muhammad Al-Idrus, atau yang kita kenal dengan Habib Sa'ad di Yaman, yang sudah wafat beberapa tahun yang lalu, di dalam kitab beliau Kitabun Niyah, beliau menjelaskan ibadah niat itu ibadah paling praktis. Kenapa? Karena kalau kita sholat membutuhkan air untuk berwudu,
membutuhkan tempat yang suci, membutuhkan arah untuk menuju kiblat, membutuhkan pakaian yang suci dan lain sebagainya. Mau kurban butuh binatang kurban, mau zakat butuh harta, mau haji butuh bekal perjalanan dan lain sebagainya. Tapi kalau ibadah niat itu cukup dengan hati. Cukup dengan hati. Oleh karenanya kata beliau, salah satu lagi dari keistimewaan ibadah niat ini adalah ibadah yang paling istimewa, ibadah yang paling afdol kata beliau. Kenapa? Karena dilandasi dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahat sairul jasad wa idza fasadat fasadat sairul jasad ala wahyal qalb. Di tubuh manusia itu ada segumpal daging. Ada segumpal daging yang paling mulia di antara tubuh manusia yang lain, organ tubuh manusia yang lain. Organ tubuh yang paling afdol ini apa? Hati. Segumpal daging ini apa? Hati. Nah, hati itulah salah satu-satunya yang bisa melaksanakan ibadah yang paling istimewa, yaitu ibadah niat. Kemudian dengan ibadah niat ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna malikul imri'in manawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Dan sesungguhnya balasan atau pahala atau dosa manusia itu tergantung manawa, tergantung apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah, barang siapa yang hijrahnya itu hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau hijrahnya itu mengharap dunia yang akan dia peroleh, aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, atau untuk tujuan perempuan yang akan dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara, maka pahalanya ya tergantung yang dia niatkan. Hadis ini asbabul wurudnya adalah, kalau Al-Quran itu ayat Al-Quran itu ketika turun itu disebut dengan asbabun nuzul. Kalau hadis ketika diucapkan oleh Rasulullah ada kronologinya, itu disebut asbabul wurud. Asbabul wurud hadis ini adalah ketika salah satu sahabat Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah bersama Rasul hanya untuk menikahi yang namanya perempuan, namanya kalau tidak salah Muhajir Ummu Qais. Perempuannya nama Ummu Qais. Sahabat tadi dijuluki oleh para sahabat yang lain Muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah untuk menikahi Ummu Qais. Nah, jadi dengan adanya kronologi tersebut, seseorang sahabat yang ingin menikahi perempuan wanita, maka turunlah hadis tersebut, terjadilah hadis tersebut yang didengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ketika seseorang itu berniat untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka seperti apa? Apakah disebut riya? Apakah disebut mencari sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini ulama banyak menjelaskan. Kalau dari sharihul hadis itu tidak dapat pahala sama sekali. Tapi menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, dalam pembahasan bab niat, kitab Ihya itu ada 4 jilid. Jadi kitabun niyah, pembahasan tentang niat ini beliau taruh di akhir-akhir kitab beliau. Jadi di jilid keempat. Di situ beliau menjelaskan bagaimana kalau seseorang itu beribadah atau beramal, ada ukhrawi, ada unsur dunia. Menurut ulama lain ya, berbeda dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala.
Ghazali dalam kitab Ihya, kalau seseorang itu ada tujuan duniawi, ada tujuan ukhrawi, dilihat lebih banyak mana. Kalau lebih banyak ukhrawinya, maka pahalanya lebih banyak daripada dosa-dosanya. Tapi kalau lebih banyak duniawinya, maka pahalanya hanya sedikit. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Salah satu keistimewaan niat lagi, ketika kita meniatkan sesuatu, kemudian subhanallah, qadarullah, Allah tidak mengizinkan kita untuk melaksanakan hal tersebut karena udzur syar'i, udzur syar'i. Contoh, misalnya si A, si fulan, saya mau tidur jam 8 malam agar nanti jam 3 saya bangun sholat tahajud. Ternyata jam 3 tidak bangun, justru bangunnya jam 6 pagi. Wah, ini sudah lewat subuh ini. Nah, berarti hasil manawa, dapat nilai ibadah yang ia niatkan. Karena apa? Karena tidur tadi itu bangun di luar kehendaknya, di luar kemampuannya. Padahal sudah masang alarm saya, Ustaz. Saya sudah minta tolong istri untuk dibangunkan, tapi karena saya dasarnya suka tidur, jadi dibangunin ada gempa, nggak bangun saya, Ustaz. Nah, itu bisa jadi karena dengan ikhtiarnya sudah maksimal. Artinya sudah berusaha untuk bangun jam 3, pakai alarm dan minta dibangunkan istri. Tapi kalau dia niat, wah saya begadang sampai jam 2:30, saya mau tidur biar dapat pahala, saya niat dong bangun sholat tahajud. Begitu tidur 2:30, jam 3 dia nggak bangun, jam 4 nggak bangun, jam 8 baru bangun. Nah, ini dapat pahala tidak? Tidak dapat pahala. Kenapa? Karena secara logis, secara ikhtiari, secara berusaha, dia sebenarnya tidak berusaha untuk bangun malam karena dia tidurnya sudah sangat larut. Andai kata dia tidurnya itu dalam jam-jam normal, orang normal biasanya tidur, dan bangun jam 3 biasanya jam berapa, baru dia mendapatkan pahala. Kalau dia tidak ikhtiar, tidak ada usaha, maka tidak mendapatkan pahala. Karena tidak ada ikhtiarnya. Di mana dalilnya, Ustaz? Suatu hari Rasulullah SAW bersama para sahabatnya dari kota Madinah menuju sebuah peperangan. Ada yang mengatakan peperangan ini bersama para sahabat. Kemudian di tengah jalan Rasulullah berkata pada sahabat, "Tarakna bil Madinah aqwaman." Kita tinggalkan di kota Madinah itu sahabat-sahabat kita. La naqta wadiyan wala nas'ad su'udan wala nahbit illa kanu ma'an. Kita tidak melewati lembah, kita tidak mendaki gunung yang terjal, kita tidak melewati jalan yang panjang kecuali mereka bersama kita. Mereka dapat pahala seperti yang kita laksanakan ini. Illa kanu ma'ana, mereka bersama kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertanya-tanya para sahabat yang lain, "Ya Rasulullah, kaifa kanu ma'ana wa lam yashhadu?" Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin beliau-beliau itu ada bersama kita? Mereka itu tidak mengikuti jihad bersama kita. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatuhu, karena niat mereka. Mereka ada yang ingin ikut berperang bersama kita, tetapi ada yang ditugaskan untuk menjaga anak-anak dan wanita. Ada yang ingin ikut tetapi masih terlalu kecil umurnya. Ada yang ingin ikut tetapi terlalu tua umurnya. Ada yang ingin ikut tetapi sedang sakit, tetapi ingin ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Nah, dari hadis ini para ulama bersepakat bahwasanya seseorang yang memiliki keinginan yang kuat maka tetap dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun ia tidak sempat melaksanakan apa yang ia niatkan, dengan catatan udurnya adalah udur syar'i. Kalau bukan udur syar'i maka tidak mendapat pahala. Oh, saya mau hadir majelis nanti malam Ahad di majelis Al-Husna, di Masjid Al-Husna. Begitu jam 5 sore, wah malam minggu nih jalan aja. Gak apa-apa kan udah niat tadi pagi. Tidak dapat. Karena udurnya apa? Kenapa kok nggak jadi ikut hadir di majelis tadi malam? Iya, saya kan udah niat. Soalnya saya tadi ada urusan. Urusan apa? Jalan-jalan malam minggu. Nah, beda lagi ceritanya. Itu salah satu keistimewaan kita niat dalam ibadah. Oleh karenanya para ulama itu selalu meniatkan, mengajarkan pada anak-anaknya untuk niat-niat yang bagus. Sampai-sampai Habib Sa'ad Al-Idrus Yaman di Tarim membuat Kitabun Niyah. Itu diterangkan bagaimana kita niat untuk menghadiri majelis ilmu, niat punya rumah baru, niat belajar mendidik anak-anak kita, niat menyekolahkan anak kita, niat makan, niat minum, niat menikah. Niat menikah itu niatnya sangat banyak sekali. Kalau tidak salah ada sampai 65 niat. Subhanallah, bagaimana para aslafun as-soleh itu mengajarkan kepada kita untuk berniat dengan niatan yang bagus. Makanya para guru-guru kita, kiai kita di Jawa, di Banjarmasin dan dimanapun, ala manawa aslafuna soleh, sebagaimana yang diniatkan oleh aslafuna soleh, agar praktis. Jadi mendapatkan semua, insya Allah tidak dikurangi pahalanya sebagaimana yang didapatkan oleh para aslafuna solehun dalam berniat niat dalam keseharian. Kemudian keistimewaan niat lagi. Ketika kita berniat itu dalam suatu ibadah yang kita laksanakan itu bisa dapat double pahalanya. Double pahalanya. Contoh, kita mau sholat isya nih. Sebelum sholat isya kebetulan sudah batal, wudhu dulu. Wudhu masuk masjid. Biasanya ada berapa sholat sunnah? Ada sholat sunnah qobliyah isya, ada sholat sunnah ba'diyah wudhu, ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau kita belajar di ilmu fikih, sholat tadi itu bisa digabungkan satu niat di dalam satu sholat. Jadi sholli sunnatal ba'diyah wudhu wa tahiyatul masjid wa qobliyah isya raka'atain lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu dapat berapa? Dapat 3. Dapat 3 pahala. Ditambah lagi sholat hajat juga. Sholli sunnatal ba'diyah wudhu wa tahiyatul masjid wa qobliyah isya wa hajat. Diborong semua. 1 kali salam 2 rakaat mendapat 4 pahala sholat. Itu kalau sudah kepepet. Mungkin waktunya sudah tinggal sedikit, langsung saja tabrak 4 sholat. Tapi yang lebih afdal gimana? Yang lebih afdal ya satu-satu. Sholat tahiyatul masjid sendiri, ba'diyah wudhu sendiri, qobliyah isya sendiri, sholat hajat sendiri. Itu satu-satu. Tapi karena kita tahu dengan ilmu, itulah bedanya orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Tahu bagaimana caranya bijak dalam beribadah, cerdas dalam beribadah. Ibadah yang kita laksanakan meskipun hanya 2 rakaat, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala 4
sholat subhanallah. Itu salah satu keistimewaan niat. Tapi kita juga harus berhati-hati dengan niat ini, karena kalau salah-salah bisa mendapatkan dosa. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza altaqiyal muslimaini bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Jika bertemu dua orang muslim dengan sama-sama memegang pedang berantem, fal qatil orang yang membunuh, wal maqtul dan orang yang terbunuh, finnar dua-duanya masuk neraka, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, hadal qatil." Wahai Rasulullah, kalau yang membunuh memang pasti masuk neraka. Fama balul maqtul. Terus apa salahnya orang yang terbunuh? Para sahabat bertanya demikian. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Li'annahu kana harisun ala qatli sahibi." Karena orang tadi juga berniat untuk membunuh lawannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus berhati-hati dalam berniat, karena niat yang jelek kalau wakil terjadi bisa berbahaya, mendapatkan dosa. Hadis ini dikomentari oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di Madinah, yang sampai sekarang masih hidup. Mudah-mudahan beliau selalu panjang umur dan sehat walafiat dan memberikan kita manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kata beliau di kitab Manhajus Sawi, orang yang terbunuh tadi itu tidak mendapatkan dosa, tidak masuk neraka apabila hanya sekedar untuk membela diri. Karena kita di dalam kalau tidak salah di dalam ilmu bela diri, baik itu PSHT atau perguruan-perguruan pencaksilat yang lain, itu kita diajarkan untuk hanya membela diri, bukan untuk membunuh atau melukai. Kalau seorang itu, kata Habib Zain bin Smith itu, kalau seorang tadi itu hanya sekedar untuk membela diri, maka dia tidak mendapatkan dosa dan tidak dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu hati-hati dalam berniat. Kemudian ada sebuah permasalahan yang ketiga, yaitu bagaimana seseorang yang berniat baik dalam keburukan. Misalnya, ada orang kaya ini pelit, saya ambil aja hartanya, nanti saya sedekahkan, kan saya niat bagus. Daripada dia pelit, diambil hartanya, dibagikan kepada orang-orang. Kira-kira boleh tidak? Tidak boleh. Itu yang pertama, dia dapat dosa dua. Yang pertama karena mencurinya tadi, niat buruknya tadi. Yang kedua karena dia mempermainkan niat, dosa karena mempermainkan niat. Seharusnya itu niat itu untuk yang bagus-bagus, ini kok dengan cara yang tidak benar. Oleh karenanya Habib Sa'ad mengomentari tentang ini, seseorang Habib Yusuf Al-Kaf Jepara mengomentari tentang hadis ini, tentang qadiyah ini, permasalahan ini, itu bagaikan orang yang ingin memadamkan api tapi disiramnya dengan bensin. Kira-kira padam atau tambah besar? Tambah besar. Itulah bagaimana bahayanya kalau kita tidak mengerti tentang ilmu, terutama tentang niat. Karena dengan niat ini bisa kita mendapatkan pahala yang luar biasa, bahkan bisa dapat dosa, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Untuk itu khulasah atau kesimpulan dari hadis
yang ada di kitab Riyadhus Shalihin ini, yang pertama, amaliyah ibadah manusia itu tidak sah kalau tidak menggunakan niat. Menurut siapa? Menurut Imam Syafi'i kita wajib niat. Menurut Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka semua bersepakat, ulama ini, bahwasanya niat itu wajib, tapi cara berbeda. Kalau Imam Syafi'i harus tepat bersamaan dengan pertama kali melaksanakan ibadah, kecuali ibadah puasa. Kalau ibadah puasa kapan? Malam hari. Niatnya malam hari. Kenapa? Kata ulama, karena seseorang itu tidak bisa memastikan dengan pasti munculnya fajar shadiq. Tidak bisa tahu waktu yang pasti tentang munculnya fajar shadiq. Andai kata ulama itu mewajibkan harus fajar shadiq, niat puasa itu harus fajar shadiq, mungkin bingung kita umat Islam masih melihat keluar, masih melihat ke langit tentang munculnya fajar shadiq, dan itu sangat sulit sekali. Beruntung ulama kita menyusun ilmu falak yang menentukan masuknya waktu duha, masuknya istiwa, masuknya sholat duhur, asar, maghrib, isya, sampai masuknya fajar shadiq atau masuknya waktu subuh. Kemudian dengan berniat, niatan yang bagus, maka amaliyah mubah kita bisa menjadi istimewa. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Dengan kita meniatkan yang bagus, insyaallah Allah Subhanahu wa taala mencatat dengan amaliyah ibadah. Mungkin itu kesimpulan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit barokah kita semua mendapatkan keberkahan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, dan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita, anak didik kita, anak cucu kita, keluarga kita, semuanya mendapatkan keberkahan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, silakan. Jawa ke Kalimantan biar dapat pekerjaan, nantinya dapat cewek sekalian, tidak terlaksana ya teman. Tetapi pada waktunya tidak diikuti dengan saya niat dapat pekerjaan seperti bukan ibadah gitu loh. Di mana lama niatnya itu baru sekarang. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus, sekaligus sulit menurut saya. Seseorang meniatkan agar mendapatkan pekerjaan, sebenarnya itu sudah niat ibadah. Mau kemana? Saya mau ke kantor. Kantor berarti mau kerja, mau ke Kalimantan, mau mencari pekerjaan. Mencari pekerjaannya ini sudah merupakan ibadah. Andai kata bukan ibadah, pasti niatnya mencuri dan lain sebagainya. Karena niat mencari kerja berarti dia yang pertama tidak mau mencuri, yang kedua tidak mau minta-minta kepada orang lain. Ngeten nggih? Kira-kira bagus tidak untuk nyari kerja? Bagus. Berarti sudah termasuk menghindari hal yang haram, tidak mencuri dan tidak minta-minta. Kemudian sekalian cari cewek. Nah, kalau niatannya itu adalah untuk dinikahi,
baik itu nikah yang pertama atau yang kedua. Kalau untuk dinikahi berarti juga niat ibadah. Kadang kita itu lupa untuk memberikan embel-embel lillahi ta'ala. Saya niat ke kantor kerja agar tidak minta-minta, agar tidak mencuri, agar anak istri saya mendapatkan makanan yang halal. Nah, kadang kita lupa mengasihkan embel-embel lillahi ta'ala. Tapi semua itu sudah termasuk niatus sholihah. Oleh karenanya di dalam kitabun niyah tadi diajari kita niat kerja apa aja. Ada beberapa niat kerja. Ya tadi itu salah satunya. Nah, tidak minta-minta dan anak istri kita makan makanan yang halal dan juga tidak mencuri. Ada banyak, salah satu ada tiga yang saya ingat. Kemudian menikah juga seperti itu, agar tidak berzina, agar kita ibadahnya terjaga, agar mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau diembel-embelin lagi, dirinci lagi, banyak niatannya. Jadi kesimpulannya niatan tersebut insya Allah juga dimasukkan sebagai niatan yang baik. Karena secara akal sehat berarti dia niat agar tidak mencuri, dia niat agar mengikuti sunnah Rasulullah yaitu menikah. Allah mungkin ingatan. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.